Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast YPP Unik DKI. Bersama saya, Sazarian Khalil akan menemani kalian dengan narasumber yang udah ada di samping saya untuk membahas topik yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tak perlu berlama-lama, langsung aja saya kenalkan. Di sini ada Ustadz Hisham. Halo Ustadz Hisham. Halo Kak Zidan. Iya, boleh lihat di kamera sini ya. Beliau adalah guru di Yayasan Pondok Pesantren Unik Nusantara, guru madrasah ya. Iya. Lebih tepatnya ngajar kelas berapa itu, Kak? Ya, mulai dari kelas 2 madrasah. Lebih dekat aja nggak apa-apa. Mulai dari kelas 2 madrasah, kelas 2 sanawi. Ya, sama TPA sore. Oh, berarti ngajar madrasah dan TPA. Iya. Mungkin bisa lebih semangat hari ini? Ya. Iya. Tapi hari ini dalam keadaan sehat lah ya. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Karena kalau nggak sehat nggak mungkin semangat. Iya, bener gak Ya sih? pasti lemes lah. Lemes, iya. Lemes sih bahasa Jawanya apa ya? Bahasa Jawanya itu apa? Lemes. Lemes ya. Gerah. Oke. Ya, saya harap juga teman-teman yang nontonin podcast kali ini dalam keadaan sehat dan juga semangat. Biar gak ketinggalan informasi dan juga pesan-pesan yang akan kita bahas kali ini. Ya, sebenarnya gini Mas Hisam. Saya itu pengen banget ngobrol sama Mas Hisam ini. Saya manggilnya Mas Hisam aja ya. Iya, enggak apa-apa. Soalnya kan Ustadz Hisam ini seperti kakak saya gitu. Karena kalau di sini saya panggilnya Kak gitu. Kalau di guru di sini tuh panggilnya Kak. Umur berapapun panggilnya Kak. Karena biar tetap awet muda. Iya. Alhamdulillah nih Mas Hisam awet muda. Bisa dilihat. Mungkin ya bisa dilihat ya, alhamdulillah beliau awet muda. Amin. Enak nih. Jadi saya tuh pengen banget ngobrolin hal ini karena menurut saya untuk seorang Ustadz Hisham, karena dulu juga beliau udah pernah mondok di mana tuh kalau boleh tahu? Ya, dulu sih pernah mondok di pesantren Al Anwar Sarang Rembang. Al Anwar Sarang Rembang. Nah, di sini mungkin yang nonton ada alumni Al Anwar yang mungkin kenal dengan Ustadz Hisham. Iya. Ya, ada salah satu lah. Ada ya, ada. Enggak salah satu lah, mungkin banyak. Mungkin juga lupa. Ustadz Hisham. Kayaknya saya pernah ngeliat ini di kamar mandi nih kayaknya deh. Lagi nyolong sabun orang gitu kan. Iya. Tapi enggak, kalau di Al Anwar juga diajarkan untuk tidak gampang mencuri. Benar. Ya, gosip itu tidak bagus. Ya, bagus. Nah, dan istilahnya di Al Anwar itu, mohon maaf, berapa tahun? Ya, alhamdulillah di Al Anwar saya 4 tahun. Oh, 4 tahun. Iya, 4 tahun. 4 tahun. Jadi di Al Anwar itu 4 tahun, setara kalau SMA 16 tahun. Ya, SMA kan 3 tahun, Ya, 16 3 tahun. tahun. Ya. Sip. Berarti ilmunya pun banyak yang diperoleh dari sana ya. Ya, Insya Allah. Artinya kan belajar kitab-kitab banyak lah, kitab-kitab fikih, tajwid, tauhid dan lain-lain gitu. Dan jujur aja memang ilmu beliau di atas saya sebenarnya. Saya lulus madrasah, saya belum sebanyak kitab yang sudah dipelajari sama Mas Hisam gitu. Jadi sekarang ya saya mau ngobrol makanya nih sama Mas Hisam ya. Jadi saya mau ngobrolin mengenai figur ulama masa kini nih Mas Hisam. Figur ulama masa kini. Kalau menurut Mas Hisam ya, kira-kira siapa sih yang pantas disebut ulama? Yang pantas disebut ulama ya salah contohnya itu Wali Songo. Salah satu contohnya Wali Songo. Mungkin apa ya? Mungkin ada pengertian secara bahasa atau secara istilah gitu. Jadi ulama itu yang dimaksud ulama di situ itu orang yang mempunyai sumber dari mata air yang suci. Mata air yang suci. Nah, ini berarti seperti kata apa istilahnya ya? Kata sampiran ya istilahnya. Iya. Ada makna tersirat, ada makna yang tersirat. Kira-kira seperti apa itu? Mata air yang suci. Jadi mata air yang suci, seorang ulama tersebut mempunyai ilmu dan sanad yang jelas. Sanad yang jelas. Berarti yang dimaksudnya itu mata air suci, dia harus punya ilmu dengan sanad yang jelas. Iya, itu yang baru bisa dikatakan mata air yang suci ya. Oke. Mungkin sanad yang jelas, sanad itu seperti apa ya Mas Hisam? Yang dimaksud sanad yang jelas itu ya gini,
seorang ulama tersebut itu mempunyai sanad, dia mempunyai guru. Gurunya itu berguru dengan gurunya. Lah gurunya berguru sama gurunya lagi. Nah, artinya ada kejelasan itu. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi. Berarti memang si yang pantas disebut ulama itu ilmu yang dia dapatkan itu jelas dari mana. Dan bukan misalnya saya misalnya nih, misalnya Mas Isam. Saya dapat ilmu dari Ustadz Anu misalnya. Saya bilang itu doang. Saya dapat ilmu ini dari Ustadz Anu. Saya nggak tahu Ustadz Anu ini dapat dari mana. Kira-kira itu bisa dikatakan saya ini ulama atau enggak? Ya kalau di situ ustadznya mempunyai ilmu yang luas, yang tinggi dan mempunyai sanad yang jelas, itu baru yang muridnya dikatakan ulama. Nah, berarti nggak gampang ya? Iya, nggak gampang. Tuh, karena memang takutnya ya. Jadi audiens kita tuh kayak ngasal gitu. Wah, kalau misalnya cuma mengetahui alur ilmunya sampai Nabi Muhammad, saya ngasal aja bisa kali ya gitu takutnya. Soalnya sekarang itu banyak yang kayak contohnya orang lah mengunggul-unggulkan nasabnya, terus membuat sendiri sampai ke Nabi Muhammad. Oh, jadi istilahnya malah membuat hoax ya? Iya, membuat hoax. Padahal dia punya banyak. Padahal yang dia mau sebarkan sama, artinya dia ingin menyebarkan agama Islam juga tujuannya. Tapi jalurnya itu beda. Jalur hoax. Iya, jalur hoax. Salah. Jalur bohong gitu. Jalurnya bohong. Iya, sangat disayangkan sih ya. Dan orang-orang yang seperti itu ya yang seperti kita ini ya, pakai peci, pakai baju muslim. Iya. Seharusnya itu tidak melampiaskan pecinya lah. Itu dia. Karena memang gak gampang ya. Pertama yang disebut ulama itu tadi harus mempunyai dari mata air yang suci. Mata air suci itu dimaksudkan artinya ilmu yang dia dapatkan adalah jelas dari gurunya siapa, gurunya belajar lagi dengan siapa, dan yang selanjutnya sampai Nabi Muhammad. Itu karena bagaimanapun kalau nggak pakai sanad berarti dapat dikatakan bisa dengan gampang ya, artinya ilmu ini belum jelas asalnya dari mana. Tuh guys, jadi nggak ngasal disebut ulama. Tapi kalau misalnya nih, ini sekali lagi misalnya ada yang bilang banyak orang tuh merasa ulama itu adalah habaib, ulama itu adalah ustadz. Berarti apakah itu cukup atau masih harus ada yang dijelaskan lagi sebenarnya? Maksud ulama di situ habaib, ada kalanya ulama di situ menjadi habaib. Nah, habaib di situ kan keturunan Rasulullah. Dan ulama di sini enggak habaib, nasabnya itu enggak sampai Rasulullah. Hanya orang biasa, dia menuntut ilmu sungguh-sungguh, terus dia akhirnya menjadi ulama. Gitu. Ada yang kalanya kayak gitu. Oh iya. Berarti ada dua versi. Iya. Ada yang benar-benar dia habaib, ada yang memang dia bukan habaib atau keturunan Rasulullah. Tapi dia belajar dan ilmunya jelas. Iya, ilmunya jelas. Oke. Sip. Kalau balik ke yang tadi, jika ulama itu seperti Wali Songo, berarti dapat dikatakan mereka-mereka yang dulu menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan, ke Nusantara ya. Dulu disebutnya Nusantara ya. Iya, Nusantara. Nah, makanya pondok pesantren kita unik Nusantara. Iya, karena satu hal yang selalu diajarkan sama Gus Muhammad Zaki dan khususnya dari Abah Gufron Kiai Haji Muhammad Abdul Ghaffar Bantani itu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik lagi ke Nusantara tadi, Wali Songo, berarti misi mereka itu memang sebenarnya menyebarkan ilmu-ilmu yang sudah mata air yang suci itu hitungannya. Mungkin seperti contohnya Sunan Kalijaga kali ya. Iya, termasuk Sunan Kalijaga, Raden Mas Said ya. Itu nama aslinya Raden Mas Said. Atau Raden Ja'far Sodik. Ja'far Sodik, itu Sunan Kudus. Ada orang Kudus gak nih? Ya, ada lagi gak kira-kira nama-namanya? Ya, ada yang namanya Sunan Gunung Jati. Nah, dan istilahnya dan lain lah, iya, kan ada 9. Dan Wali Songo.
mereka itu punya misi yang memang nggak ngasal, karena ilmu-ilmu yang didapatkan pun jelas. Itu harus jelas. Nah, jadi bisa dikatakan ulama itu adalah orang-orang yang punya kejelasan kali ya. Punya kejelasan dalam ilmu dan sanadnya itu harus jelas. Dan dari cara menyebarkannya, iya. Dia harus punya cara yang tersendiri lah. Tersendiri. Ya contohnya mungkin kalau kita boleh throwback ya, istilah kita balik lagi ke masa lalu, kayak misalnya Sunan Kalijaga tuh dulu hobi banget main wayang ya. Wayang, terus memakai metode gamelan. Iya, gamelan. Iya, karena pada saat masa itu memang lagi digemari kesenian-kesenian itu. Ya dulunya kan nggak ada yang sampai sekarang modern gitu. Iya. Dulu paling ada wayang, gamelan, terus apalagi ya, banyak lah yang dulu. Dan itu secara tersirat beliau tuh menyebarkan agama Islam dari situ ya. Iya. Dari lagu-lagu juga. Lagu-lagu Jawa kayak kidung apa namanya itu? Iya, Kidung Wahyu Kolosebo. Ya, iya. Kok saya tahu ya? Oh, saya orang Jawa soalnya. Aduh, jadi lupa nih saya kalau saya orang Jawa. Oke, mungkin itu ya. Jadi kalau teman-teman nanya ulama itu sebenarnya seperti apa? Jadi itu yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kalau ulama itu harus punya ilmu yang jelas. Dan salah satu contohnya paling gampang itu Wali Songo. Itu bisa disebut sebagai ulama gitu. Nah, selanjutnya agar bisa meluruskan ulama masa kini, figur ulama masa kini, apakah jika masih ada ulama-ulama sekarang gitu, sampai saat ini masih ada gitu kan, mereka ini apakah harus memiliki tempatnya sendiri, artinya rumahnya ataupun keluarganya itu harus punya daerah yang jauh dari masyarakat, atau dia harus berbaur dengan masyarakat luar gitu? Ya ulama itu harus berbaur sama masyarakat, sama di sekitarnya. Itu kalau ulama tersebut mempunyai lingkungan sendiri dalam umat, permasalahan umat, problematika masalah-masalah itu nggak ada yang memecahin. Memang butuh di tengah-tengah itu ya. Iya, harus di tengah-tengah. Ulama itu harus menengahi masyarakat untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Dan artinya, atau kalau misalnya memang agar tidak terlalu bisa dibilang terganggu mungkin ya, karena kan kita menghormati nih ulama, karena kita harus menghormati ulama. Apakah bisa dengan cara ulama ini mungkin agak jauh, tapi nanti ada ustadz atau pengajar-pengajar yang memang sudah ditugaskan untuk menghantarkan ilmu tersebut. Nah, mungkin bisa masuk gak seperti itu? Kalau seumpama ustadz, pengajar kan ada kalanya yang dia berguru, dan ada kalanya yang enggak lah. Oh gitu. Enggak. Jadi memang harusnya setidaknya mungkin dekat gitu ya. Iya, dekat. Mungkin kalau memang menurut saya sebagai ulama harusnya tidak terlalu dekat dengan masyarakat, tapi tidak juga terlalu jauh. Misalnya seenggaknya mungkin wilayahnya berbeda beberapa meter atau beberapa kilometer saja gitu. Oke, masuk akal nih. Karena memang untuk memecahkan suatu masalah butuh seorang ulama, seorang figur tokoh agama lah. Karena ilmu dia jelas. Iya, ilmunya luas, tinggi, dan sanadnya itu ya juga jelas. Sampai karena ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Dan biasanya pun kalau ada suatu masalah biasanya terjadi namanya ijtihad ulama ya. Ijtihad ulama. Untuk biasanya dia untuk fatwa, membuat suatu fatwa yang pada dasarnya fatwa itu juga untuk solusi kan, solusi masalah gitu. Jadi ulama-ulama berkumpul, mereka beristihad, berbasul masail. Basul masail namanya tuh. Dan itu dalam rangka musyawarah, artinya namanya musyawarah itu pendapat apapun harus diterima. Iya. Gitu. Jadi semua orang kan, maksudnya semua ulama di situ kan mempunyai pendapat sendiri-sendirinya. Yang mana pendapat ini, contohnya pendapat ulama Kufah kayak gini, pendapatnya ulama Hijaz kayak gini. Jadi kalau pendapatnya ulama Kufah kan lemah. Nah, tapi boleh dipakai, tapi
baiknya lah jangan lah. Ada pertimbangan. Ya ada pertimbangan, ada kekhilafan lah di situ. Dan ada kalanya pakai ulama ijaz. Itu ulama pendapat ulama ijaz. Itu seharusnya ya boleh dipakai, karena biasanya itu banyak yang dipakai di ulama-ulama ijaz, pendapat-pendapat ulama ijaz. Gitu. Dan mereka pun ketika musyawarah itu tidak asal melemparkan pendapat, tidak asal melemparkan langsung dalil, enggak kayak gitu. Dan tidak memakai emosi sih. Enggak pakai emosi. Jadi kalau kalian bertanya, apakah kalau ulama-ulama melakukan ijtihad itu seperti orang berantem? Enggak. Karena sejujurnya mereka juga mengerti dan punya yang namanya adab. Iya, adabnya. Ya, itu karena adab di situ fauqal ilmi, di atasnya ilmu lah. Nah, itu tuh al-adabu fauqal ilmi. Apapun ilmu yang kalian punya, apapun materi yang kalian punya, kalau nggak punya adab sama saja percuma. Iya, sama aja percuma. Benar. Jadi itu di atas ilmu. Nah, dan itu bisa tuh dipelajarin bahwa inilah yang menyebabkan gimana caranya tuh mereka ulama-ulama padahal punya pendapatnya sendiri-sendiri, tapi mereka tetap guyup gitu ya, tetap rukun. Itu yang harusnya bisa dipelajari gitu kan. Padahal mereka bisa aja gontok-gontokan. Iya, tapi itu kan pada musyawarah di situ nggak apa-apa gontok-gontokan, tapi di luarnya dan gontok-gontokan itu biasanya pakai adab sih. Iya, pakai adab. Artinya enggak langsung. Iya, enggak kamu ini. Nah, kalau yang itu bid'ah kayak. Wah, itu tuh. Kita sih nggak mempermasalahkan. Iya. Kalau emang misalnya di sini teman-teman, itu boleh-boleh aja kok menyalahkan kamu, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau marah-marah capek. Iya, capek. Pastinya capek. Iya, dari lihat orang ya ekspresi wajahnya nggak enak. Lihat itu bosan lah. Iya, orang jelek tapi kalau punya adab jadi ganteng. Contohnya saya. Iya sih. Contohnya Ustadz Hisyam dong, maksud saya masih belajar. Sama Kak Zidan gitu. Oh alah, jangan, malu saya nih. Oke, jadi itu yang bisa dipelajari juga bahwa figur ulama ketika dia pun harus berijtihad bersama-sama, berkumpul ya, Iya, kumpul. Dia dinamakan Basul Masail gitu. Basul Masail. Mereka itu punya adab juga dalam istilahnya memberikan pendapat dan menyatukan pendapat-pendapat tersebut menjadi satu hal yang mufakat. Iya. Yang gimana ini? Jadi di situ memecahkan suatu masalah di problematika masalahnya umat. Di tengah-tengah lah kita harus menengahi untuk memecahkan masalah. Dan itu benar-benar gak gampang. Karena di musyawarah ya kita itu harus berpikir tanpa langsung menghukumi. Itu. Nah, itu jadi pelajaran juga ya. Kembali lagi ke pertanyaan kedua nih. Kan tadi saya bilang apakah harus penyelenggaraan sendiri atau dia harus berbaur, ya jawabannya bisa jadi ya lebih baik berbaur. Lebih baik berbaur gitu. Sekalipun misalnya pengen untuk sedikit lebih agak jarak misalnya nggak masalah, tapi seenggaknya bisa berbaur. Karena gimana pun dia bisa tahu permasalahan masyarakat dengan cara berbaur ya. Oke, ini jadi lurus nih pembahasannya nih, kita jadi paham nih. Makasih nih Mas Isam. Oke, lanjut. Saya tuh pengen banget nanya ini, apakah ulama pada zaman dahulu, artinya zaman sebelum saya lahir, karena kan saya lahir 2004 nih. 2004. Kalau misalnya zaman ulama masa dulu saya masih di awang-awang. Pas tsunami Aceh berarti. Iya, pas tsunami Aceh. Kalau tsunami Aceh itu Desember atau apa? Januari. Oh, Januari. Desember. Oh iya. Pokoknya memang pas masa-masa itu. Nah, 2004. 2004. Dan itu kan saya bukan masa Wali Songo ya. Jadi saya nggak kenal dan tidak dekat. Tapi yang jelas, apakah mereka itu harus sama seperti ulama zaman dahulu? Artinya zaman yang sekarang yang masih ada ini gitu harus menggunakan cara-cara seperti pada ulama zaman dahulu gitu. Kita itu harus berpikir untuk metode zaman sekarang itu enaknya gimana. Ada kalanya yang pakai zaman dulu, ada kalanya yang pakai zaman sekarang. Karena contoh yang pakai zaman dahulu kan ulama kan itu menasihati, menceramahkan kepada orang-orang atau umat Islam lah gitu.
Ada yang memakai metode sekarang kan, kayak ada yang seumpama di YouTube kan, itu ada ceramah-ceramah yang dimasukkan di YouTube biar nggak ketinggalan zaman lah. Itu nggak ketinggalan zaman, karena di zaman sekarang kan informasi cepat. Iya, teknologi semakin cepat lah. Semakin cepat. Kita harus ada kalanya itu menuruti zaman, tapi jangan banyak-banyak. Artinya bisa dengan cara konvensional tapi dengan digital juga. Semisal kalau zaman dahulu kan Sunan Kalijaga itu contohnya dia pewayangan ya. Pewayangan yang dalamnya itu ada ilmu-ilmu. Iya, ada ilmu-ilmu sirriyah tersendiri. Ilmu-ilmu juga berhubungan dengan agama, gitu. Mengajarkan sholat, mengajarkan dan yang lain-lain lah gitu. Dan itu sekarang udah bisa ditayangkan lah istilahnya ya. Kita nonton pewayangan itu nggak perlu di tempat. Jadi semisal pewayangan lagi ada di daerah Pandeglang. Saya kan lagi di Jakarta nih misalnya nih. Pandeglang Banten. Kok Pandeglang Purwokerto misalnya. Nah, misal Purwokerto ya. Sorry ini ada sedikit trouble ya. Di Purwokerto nih misalnya. Saya kan lagi di Jakarta. Daripada saya harus ke Purwokerto, ya kan? Jauh, terus istilahnya pulang perginya juga mahal, lumayan lah kerasa kan gitu. Terus juga waktu belum tentu bisa langsung sampai di sana tepat waktu gitu kan. Bisa nonton di YouTube. Di YouTube sekarang kan banyak. Itu apa aja udah ada di YouTube. Mulai dari apa tutorial apalah gitu. Dan seperti channel pondok kita yang akan memberikan banyak informasi juga ke kalian gitu. Jadi sampai saat ini udah nggak ada alasan lagi untuk tidak menuntut ilmu ataupun belajar ilmu agama. Iya, kita itu harus menuntut ilmu yang seluas-luasnya untuk masa depan dan untuk seumpama kita jadi ya. Memang kita jadi ya, kita harus menengahi di situ. Harus bisa memecahkan masalah itu. Kalau ada suatu masalah. Iya, bisa dikatakan misal ya, karena tadi kembali lagi berarti artinya si ulama yang zaman saat ini pun bisa melakukan cara seperti zaman dahulu tapi digitalisasikan gitu. Ditayangkan di YouTube, TikTok, Facebook dan yang lain lah. Iya, tapi jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, tapi lebih seringnya yang konvensional, lebih dekat gitu, menyebar ke Jakarta, ke Papua dan lain-lain. Seluruh Indonesia. Sabang sampai Merauke. Tapi dengan catatan karena kan kita beragam, jadi kita harus menghormati juga. Tidak memaksa gitu. Tidak boleh, kamu non Islam, kamu harus masuk Islam. Itu salah. Namanya Pemaksaan. Kamu di sana juga ada hukum penistaan. Itu dia, itu berat itu. Ya. Jadi kembali lagi mengenai memecahkan masalah, artinya apa? Ilmu yang didapatkan itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari juga gitu kan. Kembali kan tadi kan dibilang agar bisa menangani istilahnya masalah-masalah yang ada. Contoh misalnya ketika ada suatu masalah mengenai ilmu fikih, kita bisa katakan ada ijtihad ulama ketika itu dari misalnya pendapatnya ulama Hijaz atau ulama tadi kan ulama Kufah dan yang lain-lain itu mengatakan seperti ini. Jadi kita jelas orang ini mendapatkan ilmu jelas dari seorang ulama. Dan di manakah dia dapatkan itu? Dari digital sekarang udah bisa searching di Google, bisa searching di YouTube. Asal dengan catatan satu, jelas. Jelas. Karena takutnya di Google juga banyak loh tangan-tangan jahil. Maksudnya di Google kan nggak ada gurunya kan? Nggak ada gurunya. Masalahnya Google nggak bisa memfilter ilmu agama. Udah itu aja. Kalau orang Google nih dia mondok di Al Anwar dulu mungkin bisa kali. Namanya nanti dipanggilnya Mbah Google. Percuma jadi Mbah Google tapi gak bisa memfilter ilmu agama ya. Sayang nih emang. Mungkin Google bisa ya kontak di pondok pesantren ini karena banyak orang-orang yang bisa memfilter di sini ya. Mungkin nanti ada divisi khusus memfilter ilmu agama di Google gitu. Karena sayang juga gitu Mas Isa, maksudnya kita tuh butuh informasi, kita butuh ilmu gitu. Butuh ilmu. Tapi banyak orang yang jahil gitu istilahnya. Jahilnya itu istilahnya iseng lah istilahnya. Karena gampang banget. Kalian kalau mau bikin blog, bikin website, bikin teks-teks gitu di Google, tinggal ketik. Semuanya ada di situ. Semuanya ada. Pakai HP pun sekarang bisa. Iya, dan istilahnya
banyak yang banyak di situ. harus juga dibahas juga. Artinya searching boleh, tapi di filter dulu. Iya, Lihat dulu nih yang ngetik siapa nih. Kalau yang ngetik Abu Jahal ya jangan dipercaya. Karena emang di situ jelas biasanya ada by atau dari siapa atau diketik. Biasanya ada di bawahnya. Iya, gitu. Atau di Instagram ya kan ngetik, ternyata yang ngetik ini orang yang istilahnya bukan ulama atau bukan ustadz. Ya, misalnya ya saya nggak bisa sebut nama juga nih. Ya misalnya situ nama Instagramnya Abu Jahal gitu, atau misalnya namanya Hindun gitu kan. Waduh, Hindun siapa nih? Nah, harus jelas. Kalau saya itu ada Hindun, nah saya adalah orang yang pernah belajar di ini, saya ini. Nah, kalau itu jelas, berarti kan Anda kenal orang itu, baru Anda ambil ilmunya, gitu. Jadi mungkin sekarang bisa saya simpulkan ya. Iya, Anda Pak. Oke, jadi saya akan simpulkan pembahasan saya dengan Mas Isam yang hari ini memang ganteng banget kayaknya. Ya. Bisa aja sih Kak Zito. Wah, bisa dong. Apa sih yang nggak bisa? Mungkin nanti di DM aja kali ya, mau Instagramnya Mas Isam. Apa nih? Waduh, langsung promosi nih. Nanti ada ya, gampang lah. Oke, jadi mungkin saya bisa simpulkan bahwa figur ulama masa kini itu adalah orang-orang yang memang pantas dulu disebut ulama ya secara ilmunya gitu. Lalu kedua, secara dengan apa yang harus diajarkan, dengan caranya ya, caranya dan harus berbaur dengan masyarakat agar mengetahui masalah, dan juga dia harus juga ngelihat perkembangan di zaman ini. Konvensional boleh, tapi jangan lupa dengan digitalnya. Digital juga boleh, tapi jangan keseringan. Karena juga istilahnya biar lebih stabil lah istilahnya. Jadi karena beda ya belajar langsung. Biar apa, seimbang lah. Iya, belajar langsung ngeliat dengan nonton di YouTube beda. Beda. Karena terdistraksi kalau di HP. Ada notifikasi WhatsApp, ya kan? Tiba-tiba lewat, halo sayang. Wah, itu tuh ribet. Itu bahaya itu malah. Halo sayang, tapi yang ngechat kurir paket ternyata. Ya nggak apa-apa sih kalau halo sayang nomor siapa gitu kan, kurir paket kan halo sayang, waduh gimana kan. Jadi boleh silahkan gitu kan, tapi sebisa mungkin juga sesekali mengaji langsung kepada ustadz-ustadznya, kepada ulama-ulama yang istilahnya ya minimal kalau memang sama ustadz itu yang jelas. Iya, harus jelas. Kita bisa mempertanyakan, Pak Ustadz belajar di mana? Gitu. Dapat ilmu dari mana? Kayak Ustadz Isyam dapat ilmu dari Pondok Pesantren Al Anwar. Yang jelas semuanya itu ya kitabnya nggak ngasal, tidak ditulis atau diketik baru-baru ini enggak, ya kan, kitab-kitabnya udah dari salafus soleh. Itu kuncinya di situ. Oke, berarti cukup sekian pembahasan kita kali ini karena sudah banyak banget yang dibahas ya mengenai figur ulama masa kini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil banyak manfaat dari podcast kita kali ini. Dan jangan lupa untuk di-like video ini, di-share ke teman-teman ya. Keluarga tuh paling utama ya, dan juga ke teman-teman yang lain, kerabat kerja, kerabat sekolah, temen nongkrong, iya kan? Nongkrong doang main game ya kan, daripada main game mending nonton podcast dari kita. Ada manfaatnya lah. Ada manfaatnya. Kalau main game kan paling manfaatnya kesel, tangan pegel. Iya, HP rusak. Harus melek. Iya, mending nontonin podcast gitu. Melek. Kalau nonton podcast kan melek nggak apa-apa, ada manfaatnya. Iya, tetap dapat pahala sih karena pahala menuntut ilmu. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YPP Unik DKI biar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari kita. Itu aja dari saya, Sajadar Khalil dan juga Ustadz Isyam. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.